Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah pengantar bisnis akan mempresentasikan tentang building customer relationship through effective marketing. Sebelumnya perkenalkan saya Novita Eka Wulandari dengan NIM 141221007. Kemudian ada teman saya Muhammad Hatta dengan NIM 141221011. Kemudian ada Hesti Akas Nisasari dengan NIM 141221027. Kemudian ada Catherine Heri Janto dengan NIM 141221038. Kemudian ada Saida Salasa Salsabila dengan NIM 141221043. Next. Oke, di sini saya akan membahas tentang mengelola hubungan pelanggan. Sebuah bisnis tidak akan berhasil jika tidak adanya hubungan pemasaran dengan pelanggan. Bagi pemasar, menjaga hubungan positif dengan pelanggan itu merupakan tujuan yang sangat penting. Nah, istilah pemasaran relasional itu sendiri mengacu pada keputusan dan aktivitas pemasaran yang difokuskan untuk mencapai hubungan relasional, memperdalam dan memperkuat kepercayaan pembeli pada perusahaan, yang seiring dengan tumbuhnya loyalitas pelanggan dapat meningkatkan pemahaman perusahaan tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dengan berkembangnya teknologi digital dapat memudahkan perusahaan untuk terhubung dengan konsumen dan berdialog langsung dengan mereka secara real time. Nah, untuk membangun hubungan jangka panjang tersebut, pemasar semakin beralih ke riset pemasaran dan teknologi informasi. Manajemen hubungan pelanggan berfokus pada penggunaan informasi tentang pelanggan untuk menciptakan strategi pemasaran yang mengembangkan dan mempertahankan hubungan pelanggan yang diinginkan. Dengan meningkatkan nilai pelanggan dari waktu ke waktu, organisasi mencoba mempertahankan dan meningkatkan profitabilitas jangka panjang melalui loyalitas pelanggan. Next, utilitas. Nilai tambah oleh pemasar utilitas adalah kemampuan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Utilitas sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada utilitas formulir, utilitas tempat, utilitas waktu, dan utilitas kegunaan. Sedangkan 3 jenis utilitas yang diciptakan langsung oleh pemasar adalah utilitas tempat, waktu, dan kepemilikan. Next. Kedua, terdapat marketing konsep atau konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah suatu filosofi bisnis di mana perusahaan harus menyediakan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan melalui serangkaian kegiatan yang terkoordinasi yang memungkinkan perusahaan mencapai tujuannya. Strategi ini diterapkan guna memenuhi kebutuhan dari pelanggan, memaksimalkan keuntungan, memuaskan kebutuhan pelanggan, serta mengalahkan pesaing bisnis. Terdapat 5 konsep pemasaran yang dapat digunakan di dalam bisnis atau usaha, yaitu 1. Konsep produksi. Konsep produksi merupakan konsep awal di mana perusahaan berfokus dalam efisiensi produk dan ketersediaan produk. Untuk mencapai ke titik tersebut, perusahaan harus mengoptimalkan proses produksi yang dilakukan. Yang kedua, ada produk. Dalam konsep ini, perusahaan akan berfokus untuk menginovasi produknya guna memberikan para pelanggan pilihan alternatif dan lebih variatif dan membuat para pelanggan akan loyal karena mendapatkan banyak pilihan dan manfaat dari produk yang digunakan. Yang ketiga, ada konsep penjualan atau selling. Yaitu konsep ini berorientasi pada penjualan. Perusahaan berfokus mengembangkan produk dan menjual kepada target pasar tanpa mempertimbangkan keinginan maupun kebutuhan dari konsumen. Yang keempat, ada social marketing. Konsep ini perusahaan tidak hanya berfokus pada kebutuhan dari konsumen, namun juga pada kesejahteraan masyarakat. Pada konsep ini, perusahaan dituntut memperhatikan 3 hal, yaitu keuntungan perusahaan, kepuasan dan keinginan konsumen, dan kepentingan publik. Dan yang terakhir, yaitu konsep pemasaran. Perusahaan yang menggunakan konsep ini mempercayai bahwa berfokus pada kebutuhan dan keinginan dari target market mereka, maka perusahaan dapat memberikan value yang lebih daripada pesaing mereka. Lanjut, di sini ada pasar dan klasifikasinya. Pasar adalah kelompok individu atau organisasi yang membutuhkan produk dalam kategori tertentu yang memiliki kemampuan, kemauan, dan wewenang untuk membeli produk tersebut. Klasifikasi pasar. Terdapat pasar konsumen. Pasar konsumen terdiri dari pembeli atau anggota rumah tangga yang berniat untuk mengkonsumsi atau memperoleh manfaat dari produk yang dibeli dan yang tidak membeli produk
untuk mencari keuntungan. 2. Pasar industri. Dikelompokkan secara luas ke dalam kategori produsen, pengecer, pemerintah, dan institusional. Kemudian ada 3, pasar produsen. Terdiri dari individu dan organisasi bisnis yang tertentu untuk digunakan dalam pembuatan produk lain. Yang keempat, ada pasar pengecer. Terdiri dari perantara, seperti pedagang grosir dan pengecer yang membeli produk jadi dan menjualnya lagi untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian ada pasar pemerintah. Pasar pemerintah ini terdiri dari pemerintah federal, negara bagian, kabupaten, dan lokal. Yang keenam ada pasar institusional, termasuk gereja, sekolah, dan rumah sakit swasta nirlaba, klub sipil, persaudaraan dan perkumpulan mahasiswa, organisasi amal, dan yayasan. Lalu yang selanjutnya ada mengembangkan strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang memungkinkan organisasi untuk menggunakan sumber daya dan keuntungan terbaik guna mencapai tujuannya. Next. Untuk strategi pemasaran sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, seleksi dan analisis target pasar. Target pasar adalah grup individu atau organisasi di mana perusahaan berkembang dan mempertahankan bauran pemasaran yang dirasa cocok untuk kebutuhan dan preferensi grup. Pendekatan untuk menyeleksi target pasar sendiri dibagi menjadi 2, yakni pendekatan tidak terdiferensi dan pendekatan segmentasi pasar. Untuk pendekatan tidak terdiferensi mengasumsikan bahwa customer dalam target pasar untuk produk tertentu memiliki kebutuhan yang sama dan organisasi mampu memenuhi kebutuhan tersebut melalui bauran pasar tunggal yang terdiri dari satu jenis produk tanpa atau sedikit variasi, satu harga, satu program promosi, dan satu sistem distribusi. Kemudian untuk pendekatan segmentasi pasar, segmen pasar adalah grup individu atau organisasi dalam pasar yang memiliki lebih dari satu karakteristik. Dalam pendekatan ini diasumsikan bahwa setiap customer yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Kemudian untuk strategi yang kedua yakni penciptaan dan pemeliharaan bauran pemasaran yang tepat. Bauran pemasaran adalah kombinasi produk, harga, distribusi, dan promosi yang dikembangkan untuk memenuhi target pasar tertentu. Cara membuat bauran pemasaran ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, produk, mencakup tentang desain produk, merek, kemasan, dan garansi produk. Yang kedua, harga, mencakup tentang harga dasar dan diskon produk. Yang ketiga, distribusi, mencakup tentang transportasi, penyimpanan, dan pemilihan perantara. Dan yang keempat, promosi berisi tentang penyediaan informasi kepada target pasar. Next. Baik, selanjutnya ada market measurement atau pengukuran pasar. Di dalam materi ini ada 2 kategori, yaitu pengukuran pasar dan peramalan penjualan. Mengukur potensi penjualan dari segmen pasar tertentu dapat membantu organisasi membuat keputusan penting. Pengukuran segmen pasar yang akurat dapat membantu perusahaan untuk menentukan kelayakan memasuki segmen baru dan cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya pemasaran dan aktivitas di antara segmen pasar yang sudah aktif. Semua perkiraan tersebut harus mengidentifikasikan kerangka waktu yang relevan. Taksiran juga harus menentukan batas geografis perakiraan. Akhirnya, analisis harus menunjukkan apakah perkiraan mereka untuk item produk tertentu, lini produk, atau seluruh kategori produk itu menjangkau kualitasnya. Kemudian ada peramalan penjualan. Adalah perkiraan jumlah produk yang diharapkan dapat dijual oleh organisasi selama periode waktu tertentu. Berdasarkan tingkat upaya pemasaran tertentu, manajer dapat mengandalkan peramalan penjualan saat mereka membeli bahan mentah, menjadwalkan produksi, mengamankan sumber daya keuangan, mempertimbangkan pembelian pabrik atau peralatan, memperkerjakan personal, dan merencanakan tingkat inventaris. Karena keakuratan peramalan penjualan sangat penting, organisasi sering menggunakan beberapa metode, termasuk penilaian eksekutif, survei pembeli, atau staf penjualan, analisis grade waktu, analisis korelasi, dan uji pasar. Metode spesifik yang digunakan tergantung pada biaya terlibat, jenis produk, karakteristik pasar, rentang waktu, perkiraan, tujuan, penggunaan perkiraan, stabilitas data penjualan historis, ketersediaan informasi yang diperlukan, dan keahlian serta pengamalan peramal. Next. Selanjutnya yaitu dalam market ada yang dinamakan buying behavior.
Nah, buying behavior sendiri ini dapat